Semuanya kembali lagi bersama gua Cantuto di channel Cantuto Panel Story. Di sini gua punya manhwa baru yang berjudul Grab Type Superhero. Bagaimana ceritanya? Silahkan simak sampai akhir. Gak usah basa-basi, langsung aja kita ke ceritanya. Yuk. Cerita dimulai pada bulan April 2032, National Valkyrie School, di mana sekolah elit tingkat atas para hero-hero baru. Di sini mahasiswa bukan mahasiswa kampus, tetapi di sini mencetak hero-hero yang berkualitas nantinya. Oke, mahasiswa baru harus siap secara mental jika dia harus diminta untuk perang. Kami akan mendidik mereka secara keras supaya mereka menjadi seorang hero yang berkelas, kata kepala sekolah. Wah, kini saatnya mahasiswa baru masuk, kata beliau. Tes pertama adalah pertempuran perang nyata yang dilakukan 1 melawan 1. Format dilakukan setiap tahun ini akan melihat bagaimana kualitas dari seorang siswa itu. Tes pertama adalah 1. Kalahkan goblin, dan semua hero baru ini menyerbu goblin. Ujian situasi ini akan menjadi disiarkan secara langsung di TV-TV nasional seperti Indisi IRCTI dan lain-lainnya. Warga mendukung sekolah silahkan pilih Anda evaluasinya, kata kepala sekolah sambil menyerukan kepada semua siswa-siswi. Komentar pun berdatangan silih berganti menghujani live streaming tersebut. Ya, di sini kepala sekolah pun sembari diwawancarai oleh pihak televisi, dia pun akan mengumumkan hasilnya. Hasil ujian akan sangat mempengaruhi masa depanmu. Ingat saudara-saudara, berjuanglah semuanya. Kekuatan Anda untuk mendapatkan kelas SS adalah mutlak, di mana sekolah ini menerapkan kurikulum di mana kelas itu akan dibagi-bagi antara hero normal dan hero level atas. Di sini pun goblin selalu bercelingak-celinguk kemana dia saling berkompromi, melihat dan bergabung, di mana pahlawan akan menyerang. Tiba-tiba saja pukulan bogem mentah menghancurkan muka dari goblin ini, dan komentar pun berdatangan. Wow, suka luar biasa. Itu siapa hero-nya? Wow, di sini pun power is the weak. Aduh, itu terlalu lemah menurut gua. Dan komentar-komentar pun berdatangan silih berganti. Dan nampaknya ada seorang ciwi yang sakti mandraguna menggunakan pedang surgawi untuk menebas goblin tersebut. Komentar pun berdatangan lagi. Wow, kawaii. Wow, cuyut. Aduh, luar biasa. Itu siapa? Wow, aku sangat kuat. Aku akan mendukungmu sayang. Wah, banyak sekali fan-fannya yang mendukung wanita tersebut. Dan di sini pun ada lagi seorang hero baru yang menggunakan tombak sakti Brajamusti yang sangat fenomenal. Nampaknya action hero ini sangatlah disenangi para netizen. Di sini pun rambut kuning yang menggunakan tombak Brajamusti menghujamkan tombaknya ke tempat goblin. Wow, kekuatannya sangat gila. Romati, guru sensei, tolong ngawasin dia sangat kuat. Oh, setuju. Komen para netizen. Nah, luar biasa. Ini gua harus sawer, kata mereka yang komen. Luar biasa nikah satu-satu. Wow, dia sangat luar biasa, kata orang. Papa, dia sangat cantik ya, dan juga sangat kuat, kata cewek yang di sampingnya. Oke, mantap. Di sekolah ini kekuatan adalah segalanya. Tertinggi Stagniur ada evaluasi. Yang terkuat bisa menjadi jaminan kekayaan dan masa depan yang cerah. Bahkan sebagai mahasiswa tingkat S, mereka berhak mendapatkan pekerjaan di pemerintahan dan menjadi level tertinggi di sana. Pokoknya di sini dijamin cerah.
Tapi ada seorang mahasiswa yang di sini kelasnya itu lol dan mengecewakan juga. Mereka seperti pemula dan banyak kehilangan arah. Di sini pun kamera drone mengawasi mereka yang nampaknya lemah, dan di sini pun netizen mencaci maki kan. Ini nggak banget deh kata mereka. Teng, hero kita pun datang. Di sini dia melesat dengan kekuatan yang maha dahsyat, yaitu menggunakan ajian merogoh sukmo. Dia pun mendatangi goblin tersebut yang sedang bengong. Dan di sini nampaknya terkejut, yaitu dia sangat OP, yaitu menggunakan jubah Saitama, walaupun jubahnya nggak ada ya. Di hero ini sangat meniru ataupun sangat tergila-gila dengan Saitama rupanya. Ya, aku datang akan membunuhmu, lol. Itu siapa sih? Wow, pakaiannya itu lol, seperti yang di kartun-kartun. Wow, masa sih? Bukankah itu puncak kelengkapannya? Di mana reliknya? Apa kekuatannya? Wah, ini sih netizen semakin terharu dan semakin menginginkan gimanakah reaksinya. Dan nampaknya pun goblin di sini pun tidak tanggung-tanggung menggunakan pukulan OP-nya. Tampaknya lol beneran. Di sini sangat lemah pahlawan kita. Dan sangat wow, netizen pun sangat lol di sini ya. Dia lemah sekali kata netizen. Toh siapa yang tak kuat dengan memiliki alasan untuk Anda, kata orang-orang. Nampaknya penonton sangat kecewa dengan sepak terjangnya pahlawan kita ini. Ya, penonton pun ketawa dan sekarang menertawakan sang pahlawan diserang oleh goblin KO. Lol banget sih. Waduh, babak kelam baru di sekolah ini bakal tinggal sejarah deh. Ngapain juga nerima ini? Komentar-komentar dari netizen pun sangat mengesankan. Memang mulut netizen itu berbisa. Sialan, siapa gini? Aku tidak bisa mengeluarkan kekuatanku, kata pahlawan kita. Di sini pun dia pun memegang sebuah pentungan dari batang pohon dan kini berteriak, rasakan ini. Kekuatan super. Malah terkena sendiri. Apa ada dengan listriknya? Apa dia tersengat listrik sendiri? Teriakannya sangat lucu. Lol. Nampaknya di sini sang MC kita mengalami sengatan listrik sendiri. Apakah kekuatannya menyerangnya dia sendiri? Tidak dapat melengkapi pemula suit. Pemakaian tidak dapat melengkapi senjata, kata sound system. Dan di sini pun sistem dari pakaiannya pun menolak untuk menggunakan senjata. Siapa kau? Kata sang goblin. Kemari, sambut aku. Tunggu dulu. Ya, pok. Ternyata dia kena pukulan yang sangat bertubi-tubi dari sebuah goblin. Ini tidak adil. Kenapa gue kena seperti ini? Kata sang MC. Oi, dokter, bukankah itu berbahaya? Dokter, sebelah sini dong. Kepala sekolah, ada seorang di sini yang sangat tersakiti. Oi, kepala sekolah, di sini ada anak yang sedang babak belur. Kemari dong. Dan di sini pun pahlawan kita, MC kita, dalam keadaan babak belur dan sangat mengkhawatirkan. Dan di sini dia pun terbangun. Kurang ajar. Hei, ada masalah apa? Masih pergi juga, nggak kuat. Nampaknya di sini dia pun tidak ingin menyerah. Aku tidak akan menyerah. Di sini pun sang MC melepaskan jubahnya, melepaskan kekuatannya dan pelindungnya. Semua atributnya dilepaskan. Dan kini pun dia menggenggam, dan ini adalah siaran terlol di seluruh dunia, di mana dia tidak pun menggunakan sebelai benang pun untuk mengalahkan sang goblin. Wow, ini apa siaran LOL ini, kata pemirsa. Woi, ternyata ada juga sampah yang serangan seperti ini. Dia bilang jangan melepaskannya, LOL. Mengapa dia melepaskan atributnya? Dasar. Semua netizen pun membuli dia dan mendapatkan penilaian buruk dari netizen. Tampilan menyedihkan ini disiarkan secara nasional, berfungsi sebagai bukti yang pas bahwa sekolah dianggap saya peringkat terendah, kata netizen.
netizen. Dan di sini pun nampaknya sekolah pun juga terkena dampaknya dari MC kita ya. Jadi sekolahku, hidupku dimulai detik ini. Semuanya diawali dari sini. Di sini nampaknya kartu tanda pengenal pun telah jadi, di mana Valkyr School Internasional mengeluarkan ID card tentang mereka, dan namanya Minase Susuke kelas A, dan dia mempunyai peringkat S. Dan Kunikura Hatsuki tahun ke-1 kelas E dan menjadi peringkat kedua bintang. Dan di sini nama kita, MC kita bernama Asahi Hinata tahun ke-1 peringkat kelas E. Dan ternyata MC kita mempunyai kekuatan yang lemah dan bintang pun tidak dapat didapatkan oleh hero kita. Ini terjadi di mana semua perang dunia diawali antara monster dan manusia, di mana sang monster mengamuk dan menguasai dunia. Terjadilah apokalips, di mana dunia kiamat karena monster. Suatu hari mereka tiba-tiba muncul dari entah berantah tidak tahu di mana, dan hanya dalam beberapa tahun membawa ke dalam dunia, ke dalam tepi jurang kehancuran, di mana sang monster-monster itu menghancurkan gedung-gedung dan fasilitas-fasilitas negara, di mana di sini tentara pembebasan rakyat itu berperang melawan sang monster, dan itu hanya seperti mainan saja. Di sini sang MC kita hanya terbengong, di mana masa lalunya yang sedih sambil terbenang kenangan yang sangat menyedihkan. Mayoritas dari senjata kita yang cocok Coulson tidak akan menyakiti mereka, dan ternyata tank dan bom atom semuanya itu hanya membuat mereka lecet pun tidak. Dan kemanusiaan Coulson itu melakukan apa-apa selain tunggu dalam kebinasaan. Tetapi di sini dalam ketermenungunnya sang MC kita teringat masa lalu itu, dan tersirat bahwa ada seorang naga yang sangat dahsyat. Di sini dia akan menyerangnya, dan pun dia mengeluarkan semburan api panas neraka yang sangat dahsyat. Sang MC pun akan terkena dari efek tersebut. Dalam situasi tersebut, Single of the Head muncul di sini, atau sang pahlawan legendaris. Di sini dia berjuang sekuat tenaga untuk menangkis ledakan tersebut. Itulah yang melegakannya, dan itu terjadilah hempasan atau ledakan yang sangat dahsyat. Tetapi semuanya tidak sia-sia, karena sebuah relik benda yang tidak tergantikan yang diberkahi oleh dewa kini muncul dari underworld, di bawah kenyataan bahwa wujud bagian dari jiwa mereka dapat ditukar dengan relik-relik tersebut, di mana di sini ada sebuah pedang, panah, dan bagaimanapun pertempurannya seperti pedang, tameng, dan perisai, dan apapun bisa kamu dapatkan dari relik-relik tersebut. Ayah saya juga memegang peninggalan tipe perisai untuk melindungi warga, di mana sang MC kita pun sangat teringidolakan ayahnya. Ayahku adalah panutanku, dia adalah pahlawanku. Tapi di kemudian hari dia gugur dalam bertugas. Hinata, ambil Suzuki dan lari dari sini, kata sang ayah. Baik ayah, aku akan melindungi mereka. Itulah motivasi dan terbenang dalam sang MC kita. Menjadi lebih kuat adalah tujuan kita. Cukup kuat untuk melindungi semua orang. Itulah kata-kata yang terbenam dalam tubuh Hinata yang sangat kecil, dan dia pun pergi meninggalkan sang anaknya. Ini adalah persediaan yang sangat menyedihkan. Itulah pengalaman kelam dalam Hinata yang lalu kecilnya, di mana dia harus melindungi adiknya dan perempuan di sekitarnya yang tidak berdaya. Tidak keberadaan dari hari ini masih sangatlah dalam terukir dalam hatiku, kata Hinata. Di sini pun adiknya pun menangisi seseorang yang ia kenal, yaitu ayahnya. Jadi saya bekerja keras
membanting tulang tanpa henti agar aku bisa menjadi seorang ayah. Pelatih seorang hidup saya tak tergantung padaku sendiri. Dia bekerja keras, olahraga, dan nge-gym dimanapun dia ingin meningkatkan kekuatannya. Di sini Hinata terkenang masa lalunya dan dia berlatih sangat keras. Dia ingin menjadi seperti ayahnya yang sangat kuat. Hanya ayahku lah yang tertanam di dalam hatiku, kata Hinata sembali menendang kickboxer. Hinata, kamu sedang apa? Ayo bangun dari sini. Di sini pun ada seorang pembulai, yaitu si rambut merah. Kita panggil segitu aja. Si rambut merah ini suka sekali membulai MC kita yang sangat lemah menurutnya. Karena dianggap lemah, si Hinata ini selalu diperlakukan yang tidak pantas. Bahkan dia sampai disiram oleh air susu. Karena rasa penghinaan ini bertambah beratlah kehidupannya yang kitanya menjadi seorang hero terkenal. Tidak semulus dengan apa yang ia mimpikan, tapi ia masih percaya bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Ini adalah kerjaku. Aku hampir lupa. Hey friend, kata si rambut merah. Nih, rasakan, sambil menempel sesuatu di punggung Hinata. Ambil ini, matikan sesuatu dan kembali lagi. Dan kamu harus kembali, tahu nggak? Di sini di belakang Hinata tertulis hero amatiran ya. Dan dia pun terhina seperti itu. Dan nampaknya Hinata pun menahan sambil menangis, mencucurkan air mata karena hinaan tersebut. Lihatlah itu. Itu adalah hero yang lemah dan lol. Hehehe. Masa memburu goblin aja tidak bisa sih? Dasar anak kecil. Ayo, sini, ayo siapan. Semuanya teman-temannya membully si Hinata. Dan di sini pun nampaknya dia pun tetap tegar menghadapi bulai-bulai itu tidaklah berpengaruh kepada Hinata. Di sini pun adiknya dari Hinata rupanya dan sudah tumbuh dewasa bersama dia. Tetapi di sini beda sekali karakter dan kekuatannya. Di mana sang Haruka di sini sangat OP. Tadi dilihatin bahwa dia itu peringkat dan di sini nampaknya dia tidak mau kenal dengan sang kakak. Dilewatin saja Hinata begitu saja. Nampaknya di sini perbedaan kekuatan adalah segalanya di sekolah ini. Dan di sini nampaknya Hinata pun memandangi sang adiknya yang kini telah pergi meninggalkannya dan lupa terhadapnya. Padahal gadis itu adalah Minase Shisui yang aku tolong waktu itu. Nampaknya dia lupa terhadap pertolongan atau kebaikannya di waktu masa kecil. Seorang teman lama yang saya kenal sejak belum kita genap satu akan dunia. Dan taman ke masa kecil ini sepertinya melupakanku, sepertinya melupakan tentang kebaikanku, kata Hinata. Sepertinya dia juga kehilangan ayahnya di waktu itu. Dan kami pun selalu berlatih dari kecil untuk sekedar untuk mencari kekuatan yang kita banggakan. Sejak saat itu kami sudah dekat, Forest saling mendukung. Tapi hubungan kita berubah setelah kami masuk sekolah ini. Karena kekuatan adalah segalanya. Minase adalah seorang hero dengan relik yang sangat kuat. Dia peringkat S dengan kekuatan luar biasa, yaitu pedang reliknya. Dan aku hanya pria biasa, adalah putus sekolah penanggalan, hanya cosplay saja. Dan dia nampaknya sangat mengagumi Saitama rupanya. Hei, berteman dengan tampak dengan penghinaan ini, kata orang. Dan nampaknya MC kita membuka pintu masuk dalam kelasnya. Dan nampaknya bulayan ini tidak berhenti begitu, langsung digablok, sepatu terbang melayang. Hei Hinata, apakah kamu lambat? Apakah kamu ingat tentang apa yang kau lakukan ini? Dan ketika kau lakukan ini lihatlah tanganku memerah. Baka. Wah, kemari kau, kata si rambut merah. Nampaknya dia sangat mendendam dengan Hinata ya. Jangan buang waktu dalam ruangan
sepatuku ini? Hah, kamu ngerti? Aku hanya ingin kau mengetahui tempatmu. Hah, dasar lemah, rambut merah ini. Itulah suka dukanya Hinata dalam kelas ini. Namun nampaknya dia tidak menghiraukan menggubris itu, dan dia menjadi pria yang tabah walaupun satu kelas tidak ada yang menggubrisnya. Dan di sini siswa kelas E terdiri dari dengan nilai rendah dan relik kelas rendah, depan dan pasti tidak pasti di kelas E. Karena di kelas E adalah siswa hero yang rendah. Wow, benarkah? Mereka hanya mementingkan kecantikan saja dan nampaknya mementingkan penampilan. Ini kelas dari tidak bermotivasi mahasiswa ya. Kelas sampah. Hei, kamu tidak mendengarku. Di manakah kamu mencarinya? Nampaknya si merah ini walaupun lemah nampaknya suka sekali membulai ya. Tidak bisa kamu lihat, dan dia pun sangat bangga dengan kekuatannya yang tidak seberapa itu. Nampaknya di sini MC kita menjadi bahan tonjokan, tidak salah apa-apa, langsung ditonjok saja sama si rambut merah itu. Apakah apa yang kamu lakukan di sini ya? Lihatlah, kamu harusnya tuh punya kekuatan sepertiku misalnya. Kurimura Takayuki, kita panggil Takayuki saja. Relik tipe adalah gentle, di mana dia mempunyai pukulan yang tidak seberapa itu. Ayo cepatlah marah padaku, kata Takayuki. Oke, nampaknya dia sama ngomel terus pada Hinata. Di kelas ini akulah yang paling lemah. Aku tidak punya kekuatan. Aku tidak punya darah pahlawan, katanya. Dan selama setengah tahun aku terus dipukuli oleh Takayuki dan dibully, terus dijadikan budaknya untuk membeli roti saja. Takayuki, sudahlah, dia mungkin sudah melakukan yang terbaik. Sudah cukup terlalu banyak kau memukilinya. Dia juga sudah membelikan kita roti hari ini. Oke, sudah ya, kata temennya yang berkacamata. Ini pergi membeli roti dan aku harus membayarnya. Rasakan ini, der. Hinata terkena bully lagi. Wow. Oh, ini terjadi lagi antara Takayuki dan Hinata. Apa sih yang terjadi? Oh, mereka mungkin yang buruk akan terjadi, bukan? Kata gadis satu. Kenapa Takayuki sangat benci sekali terhadap Hinata? Kamu tahu alasannya? Mungkin itu karena Takayuki mendapatkan kelas E karena Hinata. Dia merasa bahwa dia harus masuk kelas B atau kelas S. Disinilah letak kebencian dari Takayuki. Setelah tes pertama, ada pertempuran tiruan untuk menilai relik kinerja atau kekuatan relik pun diadakan. Rupanya Hinata sangat gigih dalam pertempuran ini dan tidak mau mengalah. Dia pun mengeluarkan kekuatannya untuk menahan dari Takayuki, sehingga Takayuki sangat jealous dan sangat membencinya. Oh, karena itukah? Luar biasa. Takayuki itu mendapatkan evaluasi dan buruk karena dia tidak memiliki gerakan finishing. Jadi dia tidak mempunyai ultimate, begitukah? Iya, tepat sekali, cantik. Oh, jadi begitu. Jadi Hinata itu memiliki ketekunan ataupun keuletan dalam bertempur yang tidak terduga, bukan? Ya, benar. Tetapi saja ada batasan betapa gobloknya dia untuk terus dipukuli seperti itu, kata cewek yang nampaknya di sini pun Hinata sampai KO, sampai babak belur dan sampai loyo. Sekarang kamu sadar bukan di mana tempatmu sekarang? Dasar lemah. Angka di mana 10.000 dari pukulan tersebut ini adalah 9.999
190 per 10.000, di mana batasan limit sebuah kekuatan. Dan di sini rupanya Hinata tersenyum manis, di mana dia akan membangkitkan kekuatannya. Nampaknya Teriyaki tidak menyukai dengan senyuman itu dan merasa terhina. Dan amarah pun menguasai Teriyaki, di mana dia mengeluarkan pukulan membelah samudra untuk menghabisi si Hinata. Nampaknya di sini pun kekuatannya menjadi 991 unlock kill, dan banyak sekali pukulan yang menghunjam Hinata sampai menjadi 9998. Banyak sekali rupanya pukulannya, dan itu adalah salah satu syarat untuk membuka skillnya si Hinata sampai dia terpojok di sebuah bangku sekolahan dan menjadi rusak. Kamu sadarlah diri. Kenapa kau masih juga tidak sadar betapa lemahnya kau? Kata Teriyaki. Hei kau, masih saja seperti itu. Hei pahlawan lemah, ada apa dengan ekspresi aroganmu di wajahmu tadi? Ayo sini kau kalau berani. Nampaknya Teriyaki sangatlah marah dengan senyuman tadi. Nampaknya Teriyaki ini sangat menghina dan tidak suka dengan Hinata. Bahkan hinaannya sampai melampaui batas. Dia berkata, peninggalan yang lemah yang diwariskan, bukan? Jadi itu semua karena kesalahan kedua orang tuamu. Dia meninggalkan kekuatan yang lemah padamu, kata Teriyaki. Di sini Hinata nampaknya tersentak dan amarahnya mulai terbakar. Bulian itu tidaklah selesai, di mana dia mengatakan, perkenalkan aku kepada mereka, biar aku yang akan menghajar seluruh keluargamu menjadi debu. Kamu tahu, Hinata? Nampaknya amarah Hinata sudah mencapai puncaknya, karena dimanapun seorang anak, bila orang tuanya dihina, dia pasti tidak terima. Apalagi sang ayah adalah hero yang menjadi panutannya. Bila kamu marah, hei loser, kamu coba lawan aku balik, sambil mengejek banget sih. Nampaknya temannya berkacamata mengelerainya. Hei, cukuplah, bukankah itu sudah cukup dengan semua ini? Sampai kapan kau akan memukilinya? Oh kau, apakah kamu ingin melindungi si kalah ini, loser ini, sekarang ini kamu tahu berhadapan dengan siapa? Tidak mungkin, aku tidak ingin melindunginya kok. Aku hanya ingin tidak peduli sedikit tentang ini. Ini bukan masalah siapa atau ini. Kamu banyak omong. Di sini Hinata pun tersungguh. Nah, lihat, ini kamu ingin jadi seperti dia, Kalau kamu tidak ingin seperti dia, lihat di sana ada senjata, bukan? Bangku atau apa? Coba kamu gunakan untuk membulainya, kata si Teriyaki. Rupanya si kacamata menuruti perintah Teriyaki dan dia mengambil bangku untuk membulai Hinata, dan langsung dipukullah darangan ke daerah kelapanya. Dan di sini pas 10.000 pukulan per 10.000. Di sinilah terbukalah unlock kekuatannya. Di sini Teriyaki berkata, hei kacamata, sekarang kamu ambil rotinya ke dalam dan sekarang makan buatku, katanya. Oke Pak Bos. Dia hanya nurut aja karena diperintahkan oleh si Teriyaki rambut merah ini. Setelah kejadian itu, Hinata terkulai lemah di bawah bangku. Di dalam hatinya ia bergumam, aku tahu aku lemah. Di setiap pagi dan setiap hari aku berlatih terus keras sepanjang hari. Dari angkat besi hingga boxing, semua jurusku pelajari. Di mana setiap kesempatan pun aku sungguh berlatih. Tetapi aku menyadari bahwa aku sangat lemah. Tetapi ding, di sini sistem pun berbunyi.
Kini era keperkasaanku pun dimulai. Kondisi sistem mengatakan kondisi sesuai upgrade terpenuhi antara 10.000 per 10.000 di sini, Nani, you can now upgrade beginning suite. Jadi kamu bisa mengupdate armormu. Di sini Hinata pun tersenyum sambil cairan merah keluar dari kelapanya dan dia nampaknya senang karena tujuannya sudah tercapai. Jika usaha tidak berbuah hasil, itu tidak mungkin. Lalu, untuk apa aku terus mencoba? Dan aku harus mencobanya sampai final. Terus begitu katanya, karena aku mempunyai tujuan yang pasti. Di sini nampaknya Hinata sangat percaya diri dengan kekuatannya karena kekuatan yang dia gunakan kini terbangkitkan. Tidak tahu cara yang menyerah, bukan? Cerita flashback kembali ke masa lalu. Saya menyadari sekitarnya 6 bulan yang lalu, tidak lama setelah ujian penempatan kelas berakhir, aku pergi ke sebuah dungeon di mana school basement training portal dilakukan, di mana aku menguji kekuatanku. Aku dibuang dari penempatan kelas itu. Dalam ujian itu aku sangat memalukan. Dia teringat tentang peristiwa itu, tapi aku mengambil sebuah kesimpulan. Aku ambil kesimpulan bahwa pada tingkat ini aku akan dikeluarkan karena kekuatanku yang sangat lemah. Batin Hinata. Di sini adalah Akademi Valkaria, di mana hanya orang kuat yang berbakat yang diakui oleh akademi, di mana akademi ini begitu banyak fasilitasnya dan kekuatan di sini adalah yang utama katanya. Sejak sekolah ini didirikan dan didanai oleh sumber pajak yang tinggi, mereka tidak menunjukkan belas kasihan dalam mengurus siswa yang tidak berguna. Jadi aku takut aku dikeluarkan dari sini. Berarti kalau dikeluarkan dari akademi ini berarti aku gagal. Batin Hinata. Kebanyakan orang yang mendaftar di sekolah ini hanyalah mereka yang tidak berguna. Adalah mereka yang tidak mempunyai kekuatan standar. Mereka dapat tidak melakukan apa-apa dan tidak berguna, dan pemerintah pun tidak ingin mendukungnya. Dan seperti yang kamu tahu, semuanya itu karena sesuatu hal, semuanya dibiayai oleh pajak, dan aku termasuk salah satunya yang lemah. Batin Hinata. Tentunya aku tidak mau ditepak dari sini, tetapi semuanya masih ada harapan bagiku. Itulah kesempatan bagiku. Rahasia relik ini dapat tumbuh. Jadi di dunia ini semua relik tidak bisa leveling kecuali reliknya. Misalnya, semakin Anda menggunakan peninggalan secret atau relik ini, semakin kuat karakteristiknya dan semakin lemah penggunaannya, dan berbalikan dengan punyaku. Sedangkan relikku spesialis adalah berbentuk sifat. Di sini Hinata sambil membuka sebuah pintu menuju dungeon. Jadi atribut Nora ini seperti Saitama ini tidak mempunyai kemampuan khusus, kata si Hinata. Tidak, aku tidak dapat berpikiran seperti ini saat ini. Dan dia pun masuk ke dalam dungeon di mana semua tingkat kecemasannya dia pertaruhkan. Aku tidak dapat hidup seperti ini selamanya. Aku harus terus berkembang dan maju terus, di mana dia menuju dungeon yang tidak tahu berapa levelnya. Tidak lama kemudian di dalam dungeon pun dia babak belur, tidak tahu harus bagaimana, dan kini pun dia dalam keadaan si karat ini sangat berbahaya. Aku bisa sinu, kata Hinata. Nampaknya di sini ada goblin yang mendatanginya membawa pentungan, ya.
itu merasa masuk akal. Sebelum umat manusia mendapat peninggalan suci atau relik, kami berjuang bahkan melawan goblin menggunakan senjata batin Hinata. Tetapi aku tidak punya apa-apa dan menggunakan tangan kosong itu hanya sebuah hisapan jempol belaka dan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. What's wrong? Apa yang harus aku lakukan? Oh, apakah aku harus lari? Apakah aku harus mencoba bertarung tanpa pukulan atau tanpa pakaian lagi? Itu semua akan aku lakukan sembari dia berdiri menahan rasa sakit yang dia derita. Tidak. Itu tidak akan membantu. Ini tidak akan membuat relik ini sebadi tumbuh. Aku harus membuat relik ini menjadi lebih kuat dan menjadikannya milikku seutuhnya. Harus mencari cara untuk mengatasi ini. Maupun harus keluar darah, harus terluka, akan aku lakukan demi meningkatkan pakaian atribut ini. Ya, di sini pun tampaknya dia teringat ke tempo lalu di mana dia tersengat ribuan kilowatt listrik yang dia rasakan. Aku ingat tentang hal itu, kata Hinata. Baiklah, aku akan menyerangnya sekarang. Nampaknya Hinata mulai percaya dirinya tumbuh dan dia menuju seorang goblin untuk merasakan pukulannya. Wah, rasakan ini pukulanku manusia. Iya, dia pun menahan pukulan tersebut dan kemudian terengah-engahlah dia dan merasakan sakit yang luar biasa. Sembari terpukul, dia mengambil godam palunya dari goblin. Semudah itu. Coroi nih goblin sialan. Di sini sistem pun nongol, peralatan terbatas, pemakaian setelah pemula tidak dapat memakai senjata. Jadi di sini nampaknya Hinata harus kecewa berat dan dia nampaknya tidak boleh. Aku akan nampaknya dia tersetrum oleh sistem bajunya sendiri. Dan di sini dia memanfaatkan setrumnya itu untuk menindih sang goblin dan sang goblin pun ikut tersetrum juga. Ini konyol ini nih. Wah, aku tidak akan menyerah untuk mengalahkanmu, goblin. Nampaknya goblinnya tersetrum dan meninggi di tempat. Hahaha, gampang bukan? Ini akal yang cerdik bukan? Kata si Hinata. Nampaknya aku bisa mengalahkan satu. Tapi kalau begini terus, aku bisa babak belur. Dan dia mendapatkan item satu untuk dari seorang goblin. Aku dapat. Ini dia item dari goblin itu. Nampaknya ini adalah metode nekat rupanya. Saya tidak akan mencobanya lagi, itu sangat sakit, batin Hinata. Nampaknya ini dia mendapatkan satu item di mana dia bisa mengalahkan satu goblin. Setelah semua masalah ini terjadi, yang aku dapatkan hanya batu kecil saja, tapi tidak apa-apa. Nampaknya dia situ Hinata menaruh harapan besar terhadap relik kecil ini ataupun item drop ini kepada itu ya. Item itu hilang. Kemana perginya? Dan dia nampaknya terkejut. Nampaknya sistem nongol di situ. Di situ ada sistem yang memberitahu tentang hal itu. First match, batu ajaib pertama terserah. Setelah tak terkalahkan olehmu, setelah bertanggung jawab, kamu dapat sesuatu hal. Dan lagi sistem mengulangi perkataannya lagi. Unlock, terbukalah fitur-fitur berikut. Layar sistem yang diperluas, fungsi pembaruan ditambah, dan lain-lainnya. Bisa kamu lihat di sistem. Nani? Ini sistemnya ternyata canggih. Sejak hari itu, saya menghabiskan hampir setengah tahun dengan sengaja menerima serangan baik apapun dari semua orang, bahkan di sekolahku, kata Hinata. Dan Hinata sudah sampai di asrama sekolah. Oke, waktunya untuk akhirnya kembali. Dan begini
Dan sistem pun nongol, kondisi terbaru, kondisi terpenuhi, menerima kerusakan 10.000 kerusakan yang diakibatkan oleh semua orang. Suite beginner pemula sekarang dapat diperbarui menjadi Indomitable Suite ataupun suite tahap awal. Tapi bagaimana tepatnya aku harus mengupdate-nya, kata Hinata. Nampaknya dia nampak bingung. Pencarian metode pembaharuan. Hanya pemilik setelan atau suite yang dapat menggunakan perintah suara. Hebat atau pembaruan. Wow, luar biasa ini nampaknya. Jadi seperti itu ya. Baiklah, kalau gitu kita akan coba update. Di sini pun si Hinata mengupdate armornya. Nampaknya perubahan drastis terjadi pada dirinya. Armor dari Saitama ini mulai mengeluarkan kekuatan yang super. Jadi ini adalah pakaian yang tak terkalahkan, bukan? Kata Hinata. Nampaknya di sini bedanya dengan yang tadi sudah mempunyai motif-motif hitam di sebelah sana dan sebelah sini. Nampaknya sudah nggak seperti Saitama lagi ya. Ini perubahan yang sangat halus. Tetapi saya belum pernah mendengar tentang relik suci yang berubah penampilan seperti ini. Hinata, ini bagaimana dengan performatnya? Apakah juga berubah? Seperti itu. Di sini nampaknya sistem mengeluarkan status kekuatan 14, endurance 18, intelligence 0, fisik ability 11, skill menerima apapun, equipment up to date, dan mendapatkan skill update juga. Wow, apa ini termasuknya? Jadi di sini suite armornya mendapatkan kekuatan yang lumayan. Aku belum pernah melihat layar seperti ini sebelumnya, di mana aku tidak ada relik yang seperti ini menampilkan informasi terperinci. Ting, sistem pun nongol. Item pakaian yang tak terkalahkan memberikan perlindungan yang sangat kuat dan berkah pertumbuhan bagi pemakainya. Rupanya itu kata sistem. Wah, powerful protection. Wah, luar biasa. Dan berkah untuk tumbuh. Wow, bagaimana cara memilikinya? Aku tidak yakin, tapi aku kira itu berarti pertahanan aku telah meningkat dibandingkan sebelumnya, kata Hinata. Nampaknya sudah sore pukul 6. Aku harus bersiap-siap untuk latihan. Dan aku ingat portal pelatihan harus masih terbuka di jam sekian. Bagaimana kalau kita coba dulu? Baiklah, kita akan ke sana. Harusnya aku menguji ini, kekuatan pakaian ini di sana. Dan pun malam hari si Hinata sudah sampai di dungeon dan dia kini menghadapi goblin pentung lagi. Bagaimanakah reaksinya? Nampaknya dengan sangat mudah dia menghabisi goblin pentung itu. Nampaknya di sini pun dia bertemu dengan adiknya yang bernama Minase. Minase pun nampaknya berlatih keras, sangat keras di malam hari. Nampaknya sangat mudah. Ini semuanya berkat tidak ada yang tahu, bukan? Bahkan ini tidak ada gunanya untuk latihan lagi karena sangat mudah mengalahkan goblin, kata Minase. Apa? Ada apa di sana? Apakah ini? Itu kan si Hinata. Ngapain dia? Nampaknya di sini pun dia dipanggil oleh perempuan yang bertombak sakti, Shizuku. Apa yang terjadi? Kenapa kau ada di sini? Dan di sini pun si rambut pirang ini memanggil Minase. Tidak apa-apa, tidak ada terjadi apa-apa kok. Apa itu? Kenapa seperti itu? Dan mereka pun nampaknya berbincang-bincang dan aku teringat sekarang. Itu kan
anak yang lucu yang itu ya, yang menyebabkan kecelakaan siaran itu ya, sehingga siarannya dihentikan karena dia telanjang bulat. Sambil mengejek rupanya. Itu bukan urusanku. Kalau kau ingin mengejek dan ingin tertawa puas, mengapa kau tidak keluar saja dan menjadi seorang pelawak saja, ha? Kenapa kau harus mementingkan ini padaku? Kata Susune. Nampaknya dia terdiam saja dengan perkataan Suzuki. Apakah kau marah, Suzuki? Tidak, aku tidak marah. Aku hanya ingin pergi dan meninggalkan levelku saja. Itu tidak penting, bukan? Nampaknya di sini terkuak bahwa si Susune ini juga masih peduli terhadap Hinata. Tetapi karena powernya yang lemah, dia tidak mau terseret dengan permasalahan tersebut. Hanya membuat aku punya ekspektasi tinggi padanya. Tapi itu hanya mengecewakanku saja, kata Susune. Jadi si Susune ini kecewa terhadap Hinata karena lemah sebagai seorang penerus. Nampaknya aku bertanya, kenapa Susune sangat tidak menyukai anak itu ya? Kata orang berambut pirang. Kita nggak tahu nih namanya siapa ya. Come on, ayo kita berpikir lagi. Katanya, apakah ini unjuk gigi? Apakah setelah anak itu selalu seperti itu? Baiklah, ayo kemari Goblin, kita awali perjumpaan kita. Nampaknya dia mencoba armornya dan di sini tidak berguna juga. Oleh, baiklah, aku dapat memblokirnya. Ini luar seperti yang diharapkan. Kekuatan pertahanan armor ini meningkat luar biasa dan seakan aku tidak merasakan kerusakan dan sakit sama sekali dari armor itu. Tapi bagaimana suit ini bisa meningkatkan melangkahku atau bisa meningkatkan melangkah lebih maju? Maksudnya di sini dia juga pingin level up. Nampaknya di sini Hinata pun langsung mengalahkan Goblin dengan one punch man saya. Satu pukul. Dieng. Apa? Nani? Apakah ini bisa? Tidak. Hanya di sini Hinata pun terpojok oleh sang Goblin dan dia dijatuhkan sangat mudah. Wah, kurang ajar. Nampaknya dia mau tertebas. Rupanya attack atau serangannya tidak berdampak sama sekali. Sialan, itu tidak ada efek sama sekali pada kecepatan ini. Bahkan jika aku bisa menahan serangannya, aku tidak akan bisa menang. Batin Hinata. Aku tidak akan menyerah. Harusnya saya mencoba menggunakannya lagi, bukan? Di sini sembari menangkis, nampaknya dia terkejutkan oleh banyaknya Goblin yang datang menemuinya. Luar biasa. Nani, kenapa banyak sekali? Apa yang terjadi ini? Batin Hinata. Ya bay. Ini sangat bahaya. Nampaknya di sini Hinata digebukin massal oleh sang Goblin ya. Banyak kayak gini. Mungkin Sinu. Somebody tolong aku, kata Hinata. Dengarkan Hinata. Nampaknya ada suara hati sang Hinata. Anda tidak bisa selalu mengandalkan bantuan orang. Seketika terjadi sesuatu, lawanlah. Ini nampaknya terbayang sang ayah yang selalu ketika masalah keadaan terjadi, satu-satunya yang dapat kamu andalkan adalah dirimu sendiri. Semua orang itu nggak bisa membantumu dalam keadaan sulit seperti itu. Ingat, kamu tumbuhlah menjadi kuat, kata sang ayah. Kamu akan menjadi hero dan menolong banyak orang. Ketika itu saat terjadi krisis, kamu mengerti, Hinata? Baik, ayah. Nampaknya di sini kekuatan Hinata pun menjadi pulih dan di sini orang Hinata menangkap pisau dari Goblin tersebut. Peralatan tidak tersedia. Pemula yang memakai setelan ini tidak dapat memakai senjata. Di sini pun warning dari sistem pun berlalu. Nampaknya seluruh Goblin itu tersengat petir lagi dan di sini Goblin semuanya menjadi
menjadi the end. Dan Hinata mempunyai kesempatan untuk lari sehingga dia selamat. Tetapi di sini ada sarung tangannya yang masih menyala. Ini bukan saatnya ragu. Ini pertanyaan apakah aku bisa atau tidak bisa, tapi aku harus melakukannya, kata Hinata. Semangat Anda yang bertarung itu membuahkan hasil. Telah bergabung dengan pakaian anti api. Di sini sistem mengasih tahu Hinata, kamu telah mendapatkan balas dendam seal ataupun tameng balas dendam revenger. Aku harus melakukan ini, kata Hinata. Baiklah, aktifkan kemampuan. Anda telah memenuhi syarat aktivasi untuk Cavern Key. Anda sekarang dapat menggunakan perintah suara untuk nama Seal. Seal aktif. Seal membeli untuk aktif, mengumpulkan kerusakan yang diterima, mengubahnya menjadi kekuatan, kemudian melepaskannya selama 10 detik. Hanya dapat diaktifkan sekali setiap hari. Sisa penggunaan 1 per 1. Hah? Hanya 1 per 1. Apa ini, skill apa? Ayo semuanya. Tidak ada waktu lagi berpikir. Baiklah kalau gitu, aku harus melakukannya, kata Hinata. Revenger skill aktif. Nampaknya dia mengeluarkan skillnya, memukul goblin 1 per 1. Biang, sepala 10 detik. 8. Dia 6. Nampaknya di sini hitungan mundur pun berlaku, tetapi di sini goblin pun tersakiti dan kembali ke tahap 0. 5. Aku akan meninggoikan semua. I kill you. Jeng, pukulan matahari membelah samudra. Itulah ajian dari guru Shinto Kendeng rupanya. Wading, nampaknya di sini goblin pun langsung hancur kelapanya 1 per 1 terpukul oleh Hinata. 1 crot, nampaknya kembali ke 0 dan seluruh goblin pun meninggui di tempat. Kekuatan ini sangat menguras tenagaku. Nampaknya Hinata menjadi ambruk karena kekuatan dan skillnya itu dipakai sangat menguras tenaga. Sil balas dendam telah dipakai, mengumpulkan kerusakan yang diterima, mengubahnya menjadi kekuatan, kemudian melepaskannya selama 10 detik. Hanya dapat diaktifkan sehari sekali. Sisa penggunaan 0 per 1. Wah, luar biasa. Jadi ini skillnya. Aku dapat menggunakannya sebagai kartu truf ketika keadaan menjadi bahaya. Tapi itu hanya dapat digunakan sekali sehari dan hanya setelah terkena kerusakan yang sangat fatal. Aduh, tentunya saya akan menghadapi situasi seperti ini lagi. Aku tak akan bisa terus berjuang seperti ini setiap halinya. Aku butuh kekuatan lain. Aku masih belum memahami yang bisa mengerti ciri-ciri barang suci atau relik yang aku miliki ini. Karakternya sangat unik. Bahkan suit atau armor ini berubah dari sebelumnya. Pakaian ini terasa lebih seperti sebuah penambahan daripada peningkatan sifat-sifatnya. Jika ini adalah sifat sebenarnya dari barang suci atau relik ini, apa yang terjadi? Apa itu? Nampaknya di sini Hinata mendapatkan drop item yang ia kumpulkan dari. Aku harus mengumpulkannya sekarang juga. Dan di sini pun dia mendapatkan beberapa item yang cukup lumayan besar. Kemudian menyerapnya di dalam suite itu. Wow. Ding, sistem pun muncul. Yang suite pakai yang tak dapat
terkalahkan, telah menyerap batu ajaib untuk pertama kalinya membuka fungsi masa depan daftar pembaruan list update. Status durability increase, skill pasif, willpower, informasi, actual armor equipment, performance dan skill lainnya, armor equipment dan sword equipment, armor equipment semuanya terkunci di sini. Yes, ini dia. Ini yang aku tunggu-tunggu. Aku dapatkan sesuatu menjadi tumbuh menjadi lebih kuat, kata Hinata.